Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri bernama David dan Amy yang sedang dalam perjalanan pulang selepas menghadiri pesta anniversary salah seorang keluarga. Saat menatap istrinya yang tengah terlelap, David hampir saja melindas seekor rakun. Alhasil ia pun membanting setir yang membuat Amy terbangun. Amy yang terbangun seketika sadar kalau ini bukanlah jalan yang biasa mereka lalui. David mengatakan kalau ada penutupan jalan dan ia mencoba menggunakan jalan pintas. Awalnya mereka menikmati perjalanan, akan tetapi ketika waktu sudah menunjukkan hampir 1:30 dini hari, mereka mulai khawatir karena mereka tak melihat tanda-tanda memasuki jalan perkotaan. Dan untuk menahan ngantuknya, Amy memakan satu apel yang ia bawa. Sambil mengisi kesunyian, David mengajak Amy berbincang tentang putra 3 tahun mereka yang bernama Charlie. Namun Amy sepertinya tak ingin membicarakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja David mendengar suara menderu keras di mesin mobil. Kebetulan ia melihat bengkel dan ia memutuskan untuk menepi. Seorang mekanik bernama Howard tiba-tiba mengagetkan mereka. David pun menceritakan kalau mereka sedang menuju ke kota Downey. Sambil tersenyum, pria itu mengatakan kalau mereka telah melewatinya. Jaraknya pun tak main-main, sekitar 30 mil di belakang. David lalu menceritakan perihal suara dari mesin mobil. Howard pun memeriksa mobil tersebut dan mengatakan kalau kipas mesinnya bengkok. Ia menjelaskan itu bukanlah masalah serius. Mereka masih tetap bisa berkendara, cuma memang sedikit berisik. Howard juga menyarankan agar mereka kembali ke jalan utama karena banyak orang yang tersesat di jalan tersebut. Ia pun dengan senang hati menunjukkan David jalan kembali ke jalur utama. Setelah memberikan Howard sedikit imbalan, David pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja mobil mereka malah kehilangan tenaga dan mati di tengah jalan. David mencoba melihat apa yang bisa ia lakukan. Namun semua yang ia lakukan tak bisa membuat mobilnya kembali menyala. Situasi pun bertambah kusut karena sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Tentu saja Amy sangat kesal dengan kondisi itu dan David pun tak bisa berkata apa selain meminta maaf. Ia juga tak menyangka semua ini akan terjadi. Mau tak mau mereka akhirnya kembali ke tempat Howard dengan berjalan kaki. Mereka hanya bisa berharap Howard masih ada di bengkelnya. Singkat cerita, setelah 2 km berjalan kaki mereka pun sampai di bengkel. Namun sayangnya bengkel si Howard rupanya sudah tutup. David kemudian melihat sebuah motel di sebelah bengkel. Ia pun masuk dengan niat menanyakan keberadaan Howard. Baru saja masuk mereka sudah dikagetkan dengan suara teriakan seorang wanita. Hal itu membuat Amy ketakutan dan meminta David kembali ke mobil. Namun David menolak dan malah membunyikan bel. Dan tak lama seorang penjaga motel bernama Mason menyambut kedatangan mereka. Mason menjelaskan kalau teriakan wanita tadi hanya suara TV. Ia tak mengira akan kedatangan pengunjung di jam-jam seperti itu. David lalu menanyakan perihal keberadaan Howard. Mason pun mengatakan kalau Howard baru saja pulang. Dan seperti biasa ia akan buka kembali besok pagi. Tentu saja hal itu membuat mereka sedikit kecewa. David pun menanyakan apakah masih ada bengkel yang buka di dekat sana. Mason lalu memberikan nomor telepon sebuah bengkel dan meminta mereka menelpon dengan telepon umum. Namun saat mereka mau menelpon, Mason mengatakan kalau bengkel tersebut juga tak akan mau melayani di jam-jam seperti ini. Saat David berniat kembali ke mobil, Mason menawarkan kamar spesial dengan harga yang sangat terjangkau. Ia mengatakan sudah 2 bulan ini motelnya sangat sepi. Ia ingin memberikan harga yang benar-benar spesial pada David dan juga Amy. Mereka bisa beristirahat sebentar karena tinggal beberapa jam lagi matahari akan segera terbit. Mendengar perkataan Mason, David pun tertarik dan tanpa kecurigaan sedikit pun ia akhirnya memesan 1 kamar untuk mereka berdua. It's right there in the corner, number. Y'all have a great night. Tanpa merasakan kecurigaan apapun, mereka masuk ke kamar dan melihat kondisi kamar yang hampir tak terawat sama sekali. Tak hanya itu, air yang keluar dari keran bahkan bercampur lumpur. Sebelum tidur, mereka pun berbincang-bincang di mana ternyata Amy dan David rupanya akan segera bercerai.
Sejak putra mereka meninggal setahun silam, David dan Amy sudah jarang sekali berbicara, hingga kondisi tersebut membuat mereka sepakat untuk berpisah. Tak lama percakapan mereka terputus karena telepon berdering. Setelah diangkat, ternyata tak ada seorang pun yang menjawab. Hello? Di saat yang sama, pintu kamar digedor dengan sangat keras. Namun lagi-lagi saat pintu dibuka, tak ada seorang pun di luar. Hal seperti itu terjadi berulang kali yang membuat David kesal. Ia menduga orang di kamar sebelah yang ingin membuat masalah dengan mereka. It's coming from the room next door, Amy. Yeah, what do you need? David lalu membuka pintu penghubung ke kamar sebelah. Ia pun mendengar suara gaduh dari dalam sana. Tak mau berurusan dengan tetangganya, Amy pun meminta David melaporkan hal itu pada Mason. David menuju ke ruang reservasi di mana setelah menceritakan keluhannya, Mason mengatakan kalau ia tak punya tamu lain selain David. Ia yakin kalau itu hanya gelandangan yang menyelinap ke kamar hotel. David tak peduli dengan hal itu dan ia pun meminta Mason segera mengurus gelandangan tersebut. Ia juga meminta Mason membawa pistol pajangannya hanya untuk berjaga-jaga. If those work, I'd think about bringing one. David lalu kembali ke kamar dan menceritakan kalau Mason akan mengurusnya. Ia meminta Amy segera beristirahat kembali. Namun Amy sepertinya merasakan firasat buruk dan mengajak David kembali ke mobil. Akan tetapi David mengaku ia sudah sangat lelah dan sangat butuh istirahat. Dan karena tak ada siaran TV, David memutar salah satu kaset di atas TV. Awalnya David menikmati adegan di film tersebut. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa aneh. David lalu memperhatikan sisi ruangan di mana ia berada, di mana ia kemudian meminta Amy juga menonton film tersebut. What is it? Saat menonton, Amy mengatakan kalau itu adalah kamar mereka. Namun ia beranggapan itu hanyalah sebuah film. Namun di sisi lain, David menduga kalau itu adalah rekaman asli. Dan dugaannya pun diperkuat dengan temuan 2 buah kamera tersembunyi. Dari situ, ia pun berpikir kalau mereka akan bernasib sama dengan yang ada di dalam rekaman. Ia yakin sekali mereka kini sedang diawasi. Tak lama tiba-tiba listrik pun padam dan menyala secara bergantian. Suasana semakin mencekam ketika pintu mereka kembali digedor dengan keras. Mereka benar-benar bingung tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saat situasi tenang kembali, Amy mencoba menelpon polisi. Namun tak ada sinyal sama sekali di tempat tersebut. Di saat ia berniat keluar, David tak mengizinkannya. David mengatakan mereka pasti telah berjaga di luar. Para psikopat itu tak mungkin membiarkan mereka kabur begitu saja. Setelah menonton rekaman tersebut, ia mengatakan mereka harus mencari jalan keluar selain melalui pintu utama. David lalu melihat ke jendela toilet. Namun sayang sekali jendela tersebut sudah terpaku kuat. Suasana pun kembali mencekam tatkala mereka melihat sisa apel Amy di dalam toilet. Padahal Amy yakin sekali ia meninggalkan apel tersebut di mobil. Karena tak ada jalan lain, David nekat mengajak Amy keluar. Akan tetapi mereka dihadang 2 orang psikopat yang membuat mereka kembali ke dalam kamar. David berusaha menahan pintu masuk sementara Amy mencoba keluar lewat jendela toilet. Namun salah satu psikopat juga sudah berjaga di sana. David lalu berpikir kalau satu-satunya jalan keluar adalah menelpon polisi. Ia yakin telepon umum yang ada di luar masih berfungsi. David lalu meminta Amy mengalihkan perhatian lewat jendela toilet. Ia yakin jika mereka bisa menelpon polisi, mereka akan selamat. Setelah mengecek keadaan di luar, dengan perlahan David mengendap menuju telepon umum. Beruntung ia bisa tersambung dengan petugas 911. Please hurry. Setelah menjelaskan kondisinya panjang lebar, si petugas 911 malah tertawa. Karena ternyata yang menjawab telepon adalah si Mason. Di saat yang sama, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak telepon umum.
Mereka mulai kehabisan akal. David pun tak punya rencana lain selain bertahan dan menghadapi mereka semua. Ia mengambil pecahan kaca dan hanya bisa diam menunggu. Dan tanpa mereka sadari dari ruang kontrol, Mason memantau pergerakan mereka. Beberapa saat kemudian David mencoba mencari celah dari setiap video yang ia tonton, di mana ia memperhatikan kalau para psikopat itu tak masuk melalui pintu depan. Namun mereka tiba-tiba muncul begitu saja. Ia menduga para psikopat ini punya jalur rahasia ke kamar para tamu. Setelah menghalangi sudut pandang dari kamera yang ia temukan, David mulai mencari jalur rahasia, di mana ia kemudian menemukan sebuah pintu di balik keset. Dan setelah dibuka, ternyata pintu tersebut terhubung ke sebuah terowongan. Tiba-tiba saja Amy mengatakan kalau seorang sopir truk mendatangi motel. Mungkin saja mereka bisa meminta tolong pada pria tersebut. Setelah cukup yakin pria itu bukan komplotan psikopat, mereka berusaha memanggilnya dari balik kaca. Dan beruntung rupanya pria tersebut mendengar panggilan mereka. Namun sayangnya mereka salah, karena ternyata pria itu adalah salah satu kolektor film-film buatan Mason. Dengan perasaan sangat kecewa, David kembali ke dalam dan memberitahu Amy perihal terowongan yang ia temukan. Tak ada pilihan lain, David membawa Amy turun dan menyusuri terowongan tersebut. Mereka berharap terowongan itu dapat membawa mereka keluar motel. I can't breathe. Okay, just keep moving. Namun sayangnya setelah diikuti cukup jauh, terowongan itu rupanya membawa mereka ke ruang kontrol Mason. Beruntung tak ada siapapun di dalam sana yang melihat kedatangan mereka. Saat berusaha menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan sebagai senjata, Amy melihat telepon. Ia pun segera menghubungi 911. Ketika sudah tersambung, mereka mendengar Mason datang. Tak ada pilihan lain, mereka pun segera kembali ke terowongan. Awalnya Mason tak menyadari keberadaan mereka, namun suara petugas 911 yang masih tersambung di telepon membuat Mason kaget dan mengetahui di mana mereka sekarang. Ia pun mengutus dua anak buahnya mengejar mereka ke terowongan. Get down there after him. Terjadilah kejar-kejaran di antara David dan dua psikopat itu di dalam terowongan. Hingga di tengah perjalanan, David menemukan sebuah tangga yang rupanya terhubung ke dalam kios. Dan setelah berada di dalam, David menutup terowongan tersebut dengan lemari buku. Kali ini mereka benar-benar kehabisan akal. David tak tahu harus kemana lagi dan yang mereka bisa lakukan saat ini hanya menerima nasib. Dalam kondisi terguncang seperti itu, Amy meminta maaf atas apa yang terjadi pada Charlie putra mereka. Karena kecerobohan Amy, Charlie jatuh dari tangga dan meninggal dunia. Hal itulah yang membuat Amy tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sementara David terus meminta Amy agar menerima semuanya dengan ikhlas dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas insiden tersebut. Kejadian itu juga benar-benar membuat mereka sadar kalau mereka berdua masih sama-sama saling mencintai. Tak lama mereka melihat sebuah mobil polisi mendatangi motel. Amy pun tak menduga kalau petugas 911 menindaklanjuti laporannya. Si petugas yang bernama Bob mulai menginterogasi Mason perihal laporan barusan. Dan tentu saja Mason mengatakan kalau itu hanya telepon salah sambung karena ia belum kedatangan pengunjung satupun. Mason lalu diminta membuka salah satu kamar motel. Namun Mason mengatakan kalau ia tak membawa kuncinya. Saat Mason pergi ke kantor, Bob kaget karena ternyata pintu kamar itu tak terkunci. Melihat kejanggalan tersebut, Bob masuk ke dalam kamar di mana ia melihat TV yang masih menyala dan menampilkan rekaman film pembunuhan. Melihat film tersebut, nampaknya Bob sadar kalau ada yang tak beres dengan motel tersebut. Melihat si Bob keluar kamar, David dan Amy buru-buru menyusulnya. Bob pun menyuruh mereka segera masuk ke dalam mobil. Apesnya mobil si petugas tak mau menyala karena para psikopat telah mengerjai mobilnya. Tak sampai di situ, Bob yang saat itu mengecek mesin akhirnya ditusuk oleh salah satu psikopat. Mereka berlari kembali ke kamar di mana dua psikopat itu masih mengejar mereka. David lalu teringat dengan pajangan pistol di tempat Mason. Ia berpikir mungkin ia bisa mencuri pistol tersebut untuk menghadapi para psikopat.
Saat itulah terfikirkan sebuah ide untuk menyembunyikan Amy ke atas plafon. David kemudian memecahkan kaca dan menaruh sobekan baju Amy di atasnya, dengan harapan psikopat itu berpikir kalau mereka telah kabur lewat jendela. Amy lalu naik ke atas plafon dan David berpesan agar Amy tak bersuara apapun yang terjadi. Ia akan segera kembali setelah mendapatkan pistol tersebut. Just don't make a sound. We're gonna make it out of this. Promise. Shut that. David lalu membuka pintu, namun tiba-tiba psikopat bertopeng muncul dan menusuknya. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Amy sendiri. Amy pun tak bisa berbuat apa-apa selain melihat suaminya yang perlahan-lahan ambruk. Dengan sisa tenaganya, David masih berusaha merangkak. Mason yang tiba di sana malah merekam kondisi David yang sudah benar-benar sekarat. Mason lalu masuk dan melihat robekan pakaian Amy di pecahan kaca. Merasa Amy belum terlalu jauh, ia pun meminta dua anak buahnya melakukan pengejaran. Go find her. Beberapa saat kemudian Amy mendapati hari sudah pagi. Melihat situasi tenang, ia pun turun dan melihat kondisi suaminya. Namun tiba-tiba saja seorang psikopat malah muncul dari toilet. Amy berlari dan melihat kembali mobilnya di halaman parkir. Setelah ia berhasil menyalakannya, seorang psikopat berhasil masuk dari atap mobil. Mobil pun melaju dengan kencang ke arah kamar hotel. Satu psikopat di dalam sana pun ikutan tewas terhantam mobil. Satu serangan Amy akhirnya berhasil membunuh dua psikopat sekaligus. Dan terungkap juga kalau psikopat bertopeng itu adalah si Howard. Tak lama kemudian Amy mendengar Mason berjalan ke arahnya. Amy pun buru-buru berlari menuju ruangan kantor. Amy mencoba menelpon 911 namun ternyata kabelnya sudah dicabut. Amy pun bingung dan berusaha mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Saat itulah ia teringat dengan pajangan pistol di dinding. Namun saat ia mengambilnya, Mason muncul dan menjerat leher Amy dengan kabel telepon. Mason menyeret Amy ke dalam dan menghajarnya berkali-kali. Hingga di saat Amy sama sekali tak bisa bergerak, Mason mulai merekam kondisi Amy yang sudah benar-benar sekarat. Dengan sisa tenaganya, Amy menendang organ vital Mason. Akan tetapi, Mason masih bisa bertahan dan kembali mengajar Amy. Malahan dengan bodohnya, ia melempar Amy ke tempat pistol terjatuh. Tak membuang waktu, Amy langsung menembak Mason 3 kali. Hingga ia pun tewas seketika. Amy kembali melihat kondisi David yang rupanya masih hidup. Amy kemudian mengambil kabel telepon dari saku Mason dan berhasil menghubungi 911. 911 emergency. Amy Fox, we're at the Pinewood Motel. I don't know the... Ia kembali ke tempat David dan mencoba menghiburnya sembari menunggu bantuan datang. Mereka pun berhasil melewati hari naas tersebut. Dan di saat yang sama, cinta mereka kembali tumbuh setelah peristiwa itu. Mereka pun sepertinya berniat membatalkan rencana perceraian mereka. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.